halo dulur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Buja Gembong. Kali ini saya mau menampilkan contoh hasil proses untuk bahan satu ini, tentunya mudah hidup, baik stek ataupun cangkok. Nah, saya mau menampilkan hasil program akar dari cangkok los pucuk. Ada dua versi pemilihan bahan untuk cangkok los pucuk. Untuk proses program akarnya ada dua versi. Terus ada yang stek. Kalau stek otomatis potongan pendek-pendek ya. Ada yang cangkok angin. Ada juga yang satu lagi cangkok susun. Cangkok susun tentunya pendek-pendek dengan skala mungkin 10-20 cm untuk yang cangkok susun. Saya mau menunjukkan untuk teman-teman hasil proses satu persatu yang saya jelaskan tadi di lahan saya praktek, saya mau sampaikan untuk teman-teman, dan untuk teman-teman nanti tinggal pilih nanti untuk kedepannya mau memilih versi yang mana, itu variatif juga. Sebenarnya apapun prosesnya, kalau kita bersabar dan maksimal mau menunggu waktu, tentunya akan menjadi bahan yang istimewa ya. Oke, langsung saja kita lihat satu persatu dan nanti saya akan jelaskan secara detail per bahannya seperti apa. Ini contoh bahan yang los pucuk. Saya ambil cangkokan los pucuk dengan pemilihan batang pas pencangkokan, kondisinya seperti pada gambar di samping. Untuk karakter batang ketuaannya. Nah, untuk proses sama ya, turun cangkok saya tanam di polybag. Setelah subur akar tembus di polybag, saya pindah ke ground, saya tata sedemikian rupa dengan kondisi daun yang sudah panjang-panjang di atas sama, sudah agak ada titik timbul tunas banyak sekali. Kita lihat, cek untuk akarnya seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini los pucuk juga, tapi dengan pemilihan karakter batang yang berbeda ya. Oke, ini hasilnya. Seperti pada contoh di layar kaca teman-teman, hasil dari proses pencangkokan los pucuk dengan pemilihan ini sejari ya. Pemilihan karakter batangnya sedikit tua pas pertama saya memilih untuk pencangkokan. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman yang los pucuk dengan pemilihan karakter batang agak sedikit muda. Oke, kita langsung menuju ke bahannya yang sudah ada di lahan ground. Ini prosesnya bareng untuk penanamannya. Oke, yang ini habis saya siram ya, tadi masih basah kemarin sore. Yang ini los pucuk juga, malah ini lebih kecil dari sepuntung rokok. Dengan pemilihan bahan seperti pada gambar di samping, masih agak sedikit muda, tapi hati-hati untuk mencangkokan batang yang sedikit muda, rentan patah terkena angin. Kita harus beri pemancang yang kuat ya kalau bahan yang batang masih muda. Ini besarnya malah lebih cepat ya daripada yang di video pertama tadi, sama-sama los pucuk tapi pemilihan karakter batangnya sedikit tua pas pertama mencangkok. Ini juga timbul titik tunasnya sudah agak sedikit panjang, kira-kira hampir sama seperti video di depan tadi. Ada 3 ya, saya mencoba seperti ini, hasilnya besar batangnya lebih cepat. Oke, saya mau tunjukkan untuk teman-teman, ini ada satu versi lagi los pucuk cangkok tanam di polybag
subur saya lakukan pecah batang, saya pindah di ground. Hasilnya seperti ini. Untuk sancang tentunya penutupan pecah bekas luka agak sedikit lama, lain sama Vicus ya. Kalau Vicus tentunya akan lebih cepat karena ini kulit kambiumnya terlalu tipis, untuk penutupannya agak sedikit lama. Nah, ini mungkin nanti sebesar sekian, bahkan mungkin lebih, baru bisa menutup rapat. Itu pun masih terlihat bekas luka pecahan. Apalagi yang teman-teman kadang sering melakukan untuk stek. Tentunya kalau stek potong-potongan melakukan pecah, itu mungkin agak sedikit lama juga bisa, tapi kita harus bersabar untuk menunggu luka bekas pecahan dengan penutupan yang sempurna. Nah, ini yang los pucuk juga saya lakukan pecah. Mungkin ini nanti kedepannya akan saya lakukan tahap berikutnya untuk lakukan pecah. Saya menunggu tingkat kesuburannya ini biar normal dulu, baru saya lakukan proses tahap lanjutan. Tahap kedua lakukan pecah. Oke, sudah ada di hadapan kita ya. Ini yang hasil budidaya dari stek. Tidak asing lagi kalau tentunya stek itu kita memilih bahan dengan cara memotong kurang lebih 10, 15 sampai 20 cm. Dengan teknik stek tentunya dari potongan itu kita tanam di polybag. Setelah subur kita lakukan pemindahan di lahan ground. Kita cek untuk proses program akarnya seperti apa. Saya belum melakukan beberapa seleksi untuk akar ini. Oke teman-teman, ini yang hasil budidaya dari stek ya. Ini memang saya biarkan liar dulu, cabang-cabang masih banyak. Saya masih mau memproporsikan akar-akar ini besar dulu, baru saya press di atas. Karena kalau akar ini masih kecil, belum proporsi sama besar batang, kalau atas di press dia stuck ya, kecil ya. Nanti yang besar, yang menyamping, yang ada cabang-cabangnya ini. Saya mau tunjukkan hasil yang dari cangkok susun. Proses cangkok susun tentunya sama ya, seperti pada ini. Lainnya kalau stek potong-potong langsung kita stek, kita tancapkan. Kalau yang susun pendek-pendek juga, tapi dengan teknik cangkok. Hasilnya seperti apa akan saya tunjukkan untuk teman-teman semua. Oke, sudah ada di hadapan saya ya. Ini untuk yang cangkok susun dengan pemilihan bahan stel menurut selera teman-teman, cabang-cabang yang sudah saya untuk kedepannya saya mau pakai. Kita cek ya akarnya untuk yang proses dari cangkok susunnya. Ini agak sedikit lama karena batangnya besar ya ini untuk cangkok susunnya. Kalau mungkin kalau untuk batang kecil dia akan cepat untuk perkembangannya. Oke, ini dia kira-kira ya untuk yang cangkok susun. Saya ambil contoh untuk program akarnya seperti ini. Ini saya belum melakukan beberapa seleksi akar. Mungkin nanti saya lakukan beberapa seleksi akar setelah nanti lihat cabang-cabang di atas juga, mengkombinasikan akar sama cabang di atas. Saya mau tunjukkan untuk teman-teman yang hasil dari cangkok angin ya, seperti apa. Sudah ada di hadapan kita ya. Ini yang saya lakukan proses cangkok angin.
saya mau cek, saya mau tunjukkan untuk teman-teman seperti apa hasilnya. Ini belum begitu lama ya, saya tanam sekitar 1 bulan yang lalu, tapi tetap tekniknya cangkok angin kita kupas, kita biarkan. Terus ada kambium sempat jalan, kambium mau jalan kita potong, kemudian kita tanam di polybag dengan media tanam yang bagus. Setelah subur baru kita lakukan pemindahan ke lahan groundnya. Oke, kita lihat kira-kira seperti ini 1 bulan saya tanam. Untuk prosesnya masih sama, saya loskan semua, belum ada yang saya seleksi karena untuk pembesaran akar, mengangkat pembesaran akar keseluruhan. Ya, itu tadi teman-teman sedikit review dari apa yang pernah saya lakukan proses di lahan ground. Untuk proses dari berbagai banyak untuk teknik program akar bahan bonsai sancang, tentunya membuat bonsai dari budidaya di lahan kita. Sebenarnya untuk saya pribadi semuanya sama ya, untuk proses teknik apapun yang penting kita mau bersabar, telaten, banyak belajar dari teman yang lebih senior, mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Dan untuk harga, untuk teman-teman keseluruhan penghobi bonsai, yang penting kita kualitasnya yang pertama, yang kedua pas seduduran. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan tadi memberi motivasi dan semangat untuk teman-teman terus berkarya dan banyak belajar, terus berbudidaya, mau proses mencoba untuk kedepannya biar lebih maksimal. Untuk teman-teman yang komen di video saya sebelumnya, minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tidak bisa balas satu persatu ya, mungkin keadaan dan waktu juga. Dan untuk teman-teman juga yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.